Oke, sobat belajar, selamat bertemu kembali di channel Belajar Matematika. Hari ini kita melanjutkan pembahasan soal UN Matematika SMA IPA ya, tahun 2019. Kemarin sudah kita bahas di soal nomor 1-10. Bagi yang ketinggalan bisa dilihat di link pada deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini diketahui fungsi fx sama dengan akar 3x tambah 5. Kemudian datanglah f inverse dari 3. Kalau dicari inverse-nya itu bisa saja, tapi kalau ditanyakan adalah fungsi inverse dari suatu nilai x, nah itu lebih gampang kita gunakan definisi dari inverse itu sendiri ya. Nah, jadi definisinya adalah begini: jika fa itu sama dengan b, nah ini artinya f inverse dari b itu sama dengan a. Oke, kita gunakan definisi dari inverse seperti ini, sehingga untuk soal nomor 11 ini kan diketahui fx sama dengan akar 3x tambah 5. Pertanyaannya adalah n inverse dari 3. Nah, ini kalau kita balik berarti n inverse dari akar 3x tambah 5. Nah, definisinya ini sama dengan adalah x ya, jadi ini tukar posisi ini dan ini ditukar ya. Nah, tukar posisi dia akan jadi inverse. Nah, berarti datangkan f inverse dari 3. Nah, berarti nilai ini sama dengan 3. Kita buat di sini. Akar dari 3x tambah 5 itu sama dengan 3. Ini kita keluarkan ke atas, berarti 3x tambah 5 itu sama dengan 9. Berarti 3x sama dengan itu 4, sehingga x-nya adalah 4/3. Ya, sehingga f inverse 3 adalah sama dengan x. Ya udah, x itu sama dengan 4/3. Sehingga optionnya adalah A ya. Oke, gampang ya. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini tentang matriks ya. Diketahui AB 13 kalikan 21 4 min 2 adalah 8, 12, 14 dan min 5. Nilai 2A min B adalah, ini kita kalikan biasa saja ya. Tentu masih ingat ya, perkalian matriks itu baris dengan baris, kolom dengan kolom. Ya, ini kita pada saja ini. Nah, ini baris pertama, ini kolom pertama. Nanti hasilnya di baris pertama kolom pertama. Setelah itu lanjut ke kolom kedua, hasilnya baris pertama kolom kedua. Jadi ini yang pertama tadi hasilnya, dan ini. Ya, jadi kita cukup gunakan itu saja karena kan A dan B saja, ini di bawah nggak usah kita proses ya, biar nggak membuang waktu. Nah, sekarang kita kalikan nih A dengan 2, B dengan 4, berarti 2A ditambah 4B itu sama dengan 8. Ini ya. Kemudian A kali 1 adalah A, ditambah B kali min 2 berarti min 2B ya. Min 2B itu sama dengan sama dengan 12. Nah, ini kita eliminasi saja, ini saya kalikan 1, ini saya kalikan 2. Ini jadinya 2A tambah 4B itu sama dengan 8. Dikalikan 2 jadinya 2A min 4B sama dengan 24. Nah, ini kita dikurangi aja untuk mencari B-nya ya, ini habis. Nah, oke, ini jadinya 8B sama dengan negatif 16. Sehingga B-nya adalah negatif 2. Nah, ketemu B-nya negatif 2, tinggal substitusi saja ya. Berarti ke sini aja ya. A dikurang 2 kali B-nya di negatif 2 sama dengan 12. Ini kan A tambah 4 ya. Berarti A tambah 4 itu sama dengan 12, sehingga A-nya itu sama dengan 8. Nah, sehingga ya, pertanyaan adalah 2A dikurang B. Jadinya 2 kali 8 dikurang negatif 2. Ini berarti 16 tambah 2 ya, jadinya 18. Ya, sehingga opsinya adalah A ini ya. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal nomor 13. Ya. Oh, ini masih matriks juga ya. Oke, kita bahas sama-sama. Nah, jadi matriksnya 2 kali 2. Nah, coba kita mulai dari titik A ini. Berarti min 1 min 2 ini ya, min 1 min 2 itu sama dengan perkalian matriks
X. Matrix ini saya misalkan sebagai ABCD. ABCD. Dikalikan dengan titik A adalah min 1, 0. Nah, berarti dari sini kita dapatkan min 1, min 2. Itu sama dengan, ini dikalikan dari sini, A kali min 1 adalah min A, negatif A ya. Tambah B kali 0 ya 0. Nah, kita abaikan ini, tambah 0. Nah, ini C kali min 1 adalah negatif C. Tambah D kali 0 ya 0 nih. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa negatif A sama dengan negatif 1. Jadi A sama dengan 1. Kemudian negatif C sama dengan negatif 2. C-nya adalah 2. Nah, lanjut sekarang B aksen. Nah, B aksen adalah 37. Itu sama dengan ABCD. Ini A-nya kita ganti dengan 1, C-nya dengan 2. Ini B-nya masih, ini J juga masih tetap D ya. Kalikan dengan titik B-nya adalah 21. Nah, ini berarti 37 itu sama dengan, ini kalikan biasa tadi, 1 kali 2 adalah 2, tambah B kali 1 adalah B. Kemudian 2 kali 2 adalah 4, tambah D kali 1 adalah D. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa 2 tambah B itu sama dengan 3, B-nya jadinya 1. Kemudian 4 tambah D itu sama dengan 7, D-nya jadinya 3. Ya, sehingga nanti ABCD-nya adalah ini ya, 1, 1, 2, 3. Nah, sekarang ini diketahui bayangan C, yaitu C aksen ini ya. Nah, sekarang kita buat C aksennya adalah 0, 1. Itu perkalian ABCD, berarti sini A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 3. Nah, kalikan misalkan titik C-nya adalah X, Y. Nah, kita mau nyari X, Y, ini kita gunakan sifat inverse ya, dipindah ke sini jadi inverse dia. Nah, sehingga X, Y-nya ini itu sama dengan inverse dari ini adalah 1 per 1 kali 3 dikurang 1 kali 2. Kemudian ini ya, ingat ya, tukar 1 dan 3 ini tukar, ini 3, ini 1, ini kalikan min, ini min 1, ini min 2. Kalikan dengan C aksennya itu 0, 1. Oke, ini jadinya, ini 3 kurang 2 ya 1 ya. Ini 1 kali 3 kali 0 adalah 0, min 1 kali 1 adalah min 1. Ini 2 kali 0 adalah 0, 1 kali 1 adalah 1. Ya, sehingga jadinya adalah min 1, 1. Nah, sehingga C itu adalah min 1,1. Ya. Optionnya itu adalah A. Ya. Nah. Oke, gampang ya. Lanjut sekarang nomor 14. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, limit H mendekati 0, Fx tambah H dikurang Fx per H, ini adalah definisi dari turunan. Definisi turunan dari fungsi Fx. Atau katakan sama dengan F aksen X. Nah, sehingga kalau Fx-nya adalah ini, berarti nilai ini adalah sama dengan F aksen X. Ya udah, ini sama dengan F aksen X. Jadi turun adalah turun dari ini, berarti 2 kali 2 turun, jadinya 4 X pangkat 1. Kemudian min 3X turun adalah min 3. 5 turun adalah 0 ya. Dijawabnya adalah 4X min 3. Nah, atau bisa kalian tuliskan dengan substitusi ke sini ya, desanya sama saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Nah, ini ada limit. Nah, kalau kita substitusi di sini hasilnya, kalau di sini 9 kurang 3 kurang 0 ya. Nah, di bawah juga ini 9 kali 3 27 kurang 2 25, akar 2 adalah 5 kurang 5 0. Ini 0 per 0 ya, beda tentu. Makanya bisa kita desain dengan memfaktorkan ya. Kita hilangkan buat nolnya dengan terlebih dahulu mengalihkan ini dengan bentuk sekawannya. Atau dengan cara itu dengan turunan. Nah, kemudian di sini ada sedikit trik untuk mencari turunan yang bentuk akar seperti ini. Jika Fx itu adalah akar suatu fungsi lain, misalnya ini akar Gx, nah, maka turunan ini F aksen X. Pertama cari dulu turunan tanpa akar, misalnya ini turunan lagi aksen X.
Ini dibagi dengan 2 akar GX. Ya, jadi inilah trik cepat untuk mencari turunan berbentuk akar seperti ini ya. Nah, oke, sekarang coba kita gunakan metode turunan atau aturan L-Hospital ya. Jadi ini sama dengan limit X mendekati 3. Ini kita turunkan jadinya 2X dikurang 1, pemilahnya ini 6, ini 0 turunnya. Dibagi. Nah, turunnya kita gunakan trik yang ini ya. Berarti cara turunnya adalah 6X. Ya. Turunan 2 adalah 0, dibagi 2 akarnya. 3X kuadrat kurang 2. Oke, di turunan 5 adalah 0 ya, kita abaikan ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi 3 ke sini pengganti X-nya. Berarti 2 kali 3 kurang 1 dibagi 6 kali 3. Bagi lagi ini 2 akar 3 kali 3 kuadrat kurang 2. Nah, ini jadinya ini 5 ya. Nah, per ini 18. Nah, ini kan 27 kurang 2, 5 ya. Berarti seri akar 25 adalah 5, berarti ini 2 kali 5 adalah 10. Nah, sehingga ini sama dengan, kalikan ya, ini 5 kali 10 per 18. Jadinya 50 per 18. Nah, ini sama-sama kita bagi 2, jadilah 25 per 9. Oke, sehingga optionnya adalah B. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal nomor 16. Nah, ini ada limit X berita hingga. Nah, ini kita gunakan yang limit pengurangan akar ya, yang seperti ini. Limit untuk X mendekati tak hingga dari akar, misalnya di sini AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar, ini misalkan PX kuadrat tambah QX tambah R. Nilainya ini ada 3 kemungkinan. Itu akan bernilai positif tak hingga jika ya nilai A lebih besar dari P ya. Nah, ini logis saja ya. Kalau A yang depan lebih besar, artinya pasti positif. Kemudian bernilai min tak hingga, negatif tak hingga, jika yang belakang lebih besar, yaitu A kurang dari P, atau P lebih besar dari A ya. Nah, kemudian jika A sama dengan P, maka ini akan sama dengan nilai dari B kurangi Q per 2 akar A. Nah, cara lainnya kalian bisa bagi ya dengan X pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 2 di sini. Nanti sama dengan ini kok ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan dengan menggunakan ini. Tentunya kita kalikan dulu ini. Ini akar-akar ini ya. Sehingga ini menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, ini kita kalikan ini dengan ini. Kemudian lanjut ini dengan ini. Oke. Sekarang hidupkan dulu ya. Ini 4X kali 4X jadinya 16X kuadrat ya. Di akar dari 16X kuadrat. 4X kali 3 jadinya 12X. Nah, oke, dikurang. Sekarang yang di belakang. 4X kali 4X ini juga 16X kuadrat. Kemudian 4X kali 3 adalah 12X ya, plus 12X. Min 5 kali 4X adalah min 20X. Berarti 12 dikurangi 20 jadinya min 8X. Kemudian min 5 kali 3 adalah min 15. Nah, terus kalau kita lihat ini, nilai A dan B ini sama yaitu 16 ya. Sehingga nilainya adalah sama dengan B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Nah, B-nya di sini adalah 12. Dikurang Q-nya adalah negatif 8. Dibagi 2 akar A-nya adalah 16. Ini jadinya 20. Ini 2 kali 4 adalah 8. Oke, ini sama-sama kita bagi dengan 4. Ini jadinya 5 per 2. Oke, berarti opsi adalah 5 per 2 E ya. Oke, kita lanjut sekarang soal nomor 17. Oh, ini persoalan garis singgung. Nah, ini adalah penerapan dari turunan ya. Dengan turunan adalah gradien. Ya. Nah, ini ada persamaan seperti ini. Untuk mencari gradien kan sama dengan, kita ubah jadi Y sama dengan ya. Jadi koefisiennya jadi gradiennya. Nah, ini ada caranya. Jadi ini kita anggap sebagai M1-nya. M1-nya ini adalah
minus kalau dia bentuknya seperti ini ya, X dan ini kumpul, ini min dari koefisien X dibagi koefisien Y. Ya, sehingga ini jadinya min, koefisien Y adalah 2, koefisien Y adalah 4. Nah, sehingga jadinya min setengah. Nah, karena diminta tegak lurus, ini tegak lurus ya, berarti M2-nya adalah min 1 kali M1, min 1 bagi M1. Karena dia M1 kali M2 adalah min 1. Sehingga ini tinggal dibalik kalikan min, jadilah 2. Sehingga ini kalikan adalah min 1 ya. Nah, sekarang ini kita samakan dengan gradiennya. Dengan mencari gradien itu sama dengan turunan fungsi. Oke. Nah, M kan sama dengan Y aksen. Oke, kita gunakan trik yang tadi. Ini berarti cari dulu turunan ini adalah 8 dibagi 2 akarnya. Nah, itulah turunannya ya. Atau ubah dulu menjadi akar setengah, nanti sama kok hasilnya ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. Ini masih 4 ya. Jadi sini 4 per akar 8x kurangi 4. Nah, bentuk ini kita samakan dengan M2 yang ini ya. Nah, itu sama dengan 2. Oke, ini kita samakan dengan 2. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan bahwa akar 8x dikurangi 4 itu sama dengan 4 bagi 2 adalah 4. Kita keluarkan kedua seperti 8x kurangi 4 itu sama dengan 16 ya. Jadi dari sini x-nya adalah 8x kurangi 4 sama dengan 16, berarti x-nya itu 20 per 8 ya. 20 per 8. Atau ini ada yang salah nih. Oh, ini 2 ya, sorry, ini 2. Oke, salah nih. Ini jadi 4 ya, kuadrat ya. Oke, berarti 8x adalah 8, x-nya adalah 1 ya. Maaf ya tadi. Ini salah tadi, ini 2 ya, bukan 4 ya. Oke, x-nya 1, sekarang kita cari y-nya. Nah, kita substitusi ke persamaannya. Yaitu kan sama dengan akar 8x kurangi 4. Nah, kita ganti x-nya dengan 1. Di akar dari 8 kali 1 kurangi 4. Nah, ini 8 kali 8 kurangi 4 adalah 4. Nah, akar 4 adalah 2. Yaudah, sekarang persamaan garis singgungnya. Ini gunakan rumus yang biasa ya. Itu y dikurangi y1 sama dengan gradiennya m x min x1. Berarti di sini y dikurangi 2 sama dengan m-nya adalah 2. X dikurang x1 adalah 1. Oke. Nah, ini jadikan y sama dengan, ini kan 2x dikurang 2. Ini pindah ke sini jadi plus 2. Oh, berarti y sama dengan 2x. Nah, ini kita gabung jadinya 2x dikurang y sama dengan 0. Ya, sehingga di sini opsinya adalah ini A ya. Oke. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 18. Oh, masih persamaan garis singgung ya. Masih penerapan atau aplikasi dari turunan. Nah, ini banyak keluar ya soal turunan. Masih tegak lurus dengan gradien garis ini. Oke. Nah, cara yang sama ya. Berarti ini M itu kan sama dengan Y aksen. Jadi turunannya adalah 4x dikurangi 3. Nah, sekarang x-nya kita isi dengan ini kan x, ini y. Nah, kan diisi dengan 4. Berarti di sini sorry 2 ya. 4 kali 2 dikurangi 3. Jadilah 8 kurang 3 adalah 5. Enggak, ini tegak lurus ya. Ini kita anggap sebagai M1. Nah, berarti M2-nya di sini adalah min 1 per M1. Berarti min 1 per 5. Nah, dengan masuk rumus persamaan garis singgungnya, yaitu y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1. Jadinya di sini y dikurang y1 adalah negatif 4, m-nya adalah negatif 1/5, x dikurang x1-nya adalah 2. Nah, ini 5 yang dibawa ke sana, jadinya 5y plus 4 kali 5 adalah plus 20. Masih min 1-nya kali ke dalam, jadinya negatif x plus 2. Oke, kita kumpulkan sekarang bawa ke sini, berarti x plus 5y. Ini 20, ini pindah ke sini jadi min 2, berarti masih plus 18. Ya, jadinya hasilnya adalah 5x, x tambah 5y tambah 18 sama dengan 0. Berarti opsinya adalah D ini. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal nomor 19. Nah, ini. Oh, masih penerapan turunan ini ya. Ya, ini soal kontekstual. Nah, ini kan kalau dibentuk
kotak tanpa tutup, berarti ini jadi panjangnya. Nah, ini jadi lebarnya. Ini jadi tingginya ya. Nah, sehingga dari sini panjangnya itu sama dengan, oh ini kan karena 30 ya, ini semua 30. Nah, panjangnya 30, lebarnya juga 30. Juga 30 ini. Berarti panjangnya menjadi ini 30 dikurang kirinya X, kanan X jadinya 2X ya. Nah, lebarnya juga ini 30 kurang X jadinya 30 kurang 2X juga. Sementara tingginya ini kan bangun nih, berarti tingginya adalah sama dengan X. Oke, sehingga dari sini kita cari volumenya. Nah, itu kan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini jadinya 30 kurang 2X dikali 30 kurang 2X kali tingginya adalah X. Nah, coba ini kita kalikan dulu ya. Nah, hasilnya 30 kali 30 adalah 900. Ini negatif 60X. Negatif 60X jadinya negatif 120X. Ini kali ini jadinya plus 4X kuadrat. Nah, kalikan X lagi. Nah, sehingga ini jadinya, ini saya taruh di depan ya, pangkat lebih gede, berarti 4X pangkat 3 dikurang 120X kuadrat tambah 900X. Nah, dia akan, volume ini akan maksimum di titik stasioner, yaitu di titik di mana turunnya bernilai 0, yaitu V aksennya sama dengan 0. Nah, ini berarti cariin turunnya berarti 12X kuadrat dikurang 240X tambah 900 itu sama dengan 0. Oke, ini kita sama-sama dibagi 12. Nah, bagi 12 ini jadinya X kuadrat. Ini bagi 12 masih 20X. Oke, kemudian 900 itu dibagi 12 itu hasilnya 75 ya. Sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan. Ini X, ini X. Jadi cari dua bilangan yang dikalikan 75 dijumlahkan min 20. Berarti kalau dikalikan plus, jumlahan min, jadi keduanya ini min. Nah, ini 5 sama 15 ya. Berarti dari sini X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 15. Nah, khusus X sama dengan 15, dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena kalau dia 15, ini panjangnya menjadi 0 nih ya. 0 nih, lebarnya juga 0. Jadi mungkin itu nanti titik minimumnya ya. Oke, X-nya sama dengan 5. Udah tinggal masuk. Berarti volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kan jadi 30 kurang 2X. Berarti 30 dikurang 2 kali 5 adalah 10. Nah, kemudian lebarnya juga sama. 30 dikurang 10. Tingginya sama dengan X, berarti 5. Oke, ini jadinya ini adalah 20 kali 20 kali 5. Ini 400 kali 5 berarti 2000. Oke, centimeter 3. Oke, di optionnya adalah A. Oke, mudah ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 20. Oh, ini gampang ya. Nah, ini namanya integral. Kebalikan dari turunan. Kita cari yang mana turunan hasilnya adalah ini. Nah, sesuai dengan definisinya berarti ini hasilnya adalah integral, langsung aja. Berarti ini sama dengan satu sana 3x kuadrat min 5x tambah 4dx. Nah, ini sama dengan, ini kan jadinya tulis dulu koefisiennya adalah 3 per, nah pangkatnya ini kan tambah 1 jadi 3, ditulis juga 3 ya, dikurang ini 5 per x ini kan pangkat 1 tambah 1 jadi 2, di sini juga 2 tambah, nah terus kalau dia ada x kan itu hanya pangkat 0 dia x nya, dengan ditambah 1 jadinya x pangkat 1 berarti 4x ditambah 1 konstanta. Jadi kalau ini diturunkan hasilnya adalah ini ya. Oke, 3 bagi 3 ini sederhana jadi 1 berarti x pangkat 3 kurang 5 per 2 x pangkat 2 tambah 4x tambah c. Oke, berarti opsinya adalah A. Oke, untuk kali ini segitu dulu ya. Sampai nomor 20 dulu. Biar nggak terlalu lama nanti. Nanti kita lanjutkan ke soal nomor 21 sampai dengan 30. Ingat, klik like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi seputar belajar matematika. Nah, setelah ini kita akan bahas
Lanjutkan pembahasan UN Matematika IPA 21 sampai dengan 30. Oke, see you next time.